Oh, belum di record ya, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, boleh kita berdiri dulu biar rapi. Mando, saya ambil alih. Punya siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Teruskan. Ya, tegak, gerak. Coba pimpin berdoa dulu untuk doa. Belajar lancar. Oke, boleh duduk. Bapak absen terlebih dahulu ya. TKRO B. Abdul Rohim. Mana? Abdul. Okay. Alfi. Asep Saiful. Sakit. Cahya. Patir. Febriatna. Elvin. Idris. Kevin. Cep. Nanda Ismail. Nopal. Nopanja. Ripal. Soekarno Hatta. Anjung Anom. Krisna. Oke ya. Berarti yang tidak hadir itu ya Wandi. Tadi udah Bapak absen ya, sama ini ya 2. Yang sakit Asep sama Asep juga ada 2 ya. Oke, jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit untuk kedepannya biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Karena cuacanya emang sekarang ini agak pancaroba kalau di kita. Oke, kita untuk minggu kemarin kan kita sudah melakukan teori tentang sistem pelumasan ya. Ada yang masih ingat kemarin fungsi sistem pelumasan? Untuk sebagai pendingin, terus sebagai mencegah karat ya, terus meredam getaran sebagai pelumas, terus rapat, oke, Tisna, terus pembersih, ada 6. Oke, masih pada ingat ya. Untuk oli mesin sendiri tandanya ketika harus diganti gimana kemarin? Sudah hitam. Terus oli berkurang karena menguap. Terus apa yang di depan tuh? Lampu indikator dia menyala. Kalau ada sistem pelumasan yang terjadinya malfungsi atau ada kerusakan, dia lampu indikator menyala. Akibatnya kepada mesin ketika oli telat dilakukan penggantian atau perawatannya kurang. Itu gimana kemarin? Mesin menjadi paksa. Terus overheat karena tidak ada sistem pelumasan. Terus keluar asap ya, kalau sudah parah dia akan menimbulkan asap di jalan. Pernah kan lihat ngebul? Nah, itu bisa jadi karena ring seher yang sudah aus atau seal pipe yang sudah aus, karena awalnya yaitu oli tidak dilakukan perawatan secara berkala. Oke. Nah, sekarang pertemuan ini kita itu akan melakukan praktik cara melakukan penggantian oli. Kenapa Bapak ngambil itu? Karena buat PKL kalau menurut Bapak yang sering dilakukan di bengkelnya itu adalah nanti
ganti oli dan juga filter ya. Jadi kalian diharapkan mampu melakukan penggantian oli dan saringan oli. Kalau nanti ke sistem pelumasannya nanti di kelas 12. Nanti kita akan ada overhaul dan pengecekan komponen-komponen ya. Kelas 11 karena kita akan bentar lagi kita akan PKL, diharapkan bisa melakukan penggantian. Oke. Nanti teknik penilaiannya Bapak ada bagi kelompok nanti dan juga praktik itu nanti akan dinilai secara individual, tapi pelaksanaannya secara praktik. Bapak lihat yang kreatifnya, apakah melakukan penggantian oli sendiri, ya kan? Terus kebersihannya dijaga atau tidak, pemakaian alatnya secara SOP atau tidak, seperti itu. Ya, nanti dibagi kelompok dulu, oke? Dari pertemuan kemarin Bapak bisa menentukan siapa aja yang jadi ketua. Tanjung, terus Nopanja, sama Soekarno dan Sahrijal. Ya, nanti ketua kelompoknya itu dan anggotanya silahkan diatur pas praktiknya. Oke. Nah, nanti Bapak akan melakukan demonstrasi dulu nih. Penggantian oli. Kalian perhatikan. Untuk baut oli itu adanya di apa? Tanjung? Di tar. Dia bautnya ada baut 14. Sediakan dulu tempat penampungannya dan juga majun ya. Majun itu lap. Ditiriskan. Bautnya baut 14. Awas, jangan sampai nanti ketika kalian PKL atau terjun di bengkel, disuruh buka oli mesin, kalian malah membuka oli transmisi. Ingat, yang Matic itu sama persis baut. Kalau Matic itu ada baut 12. Kalau ini kan baut 14. Soalnya pernah kejadian, karena Bapak kan dulu memang di industri. Ya, ketika ada anak PKL, Bapak suruh buka oli. Dan Bapak dipanggil ke depan. Ketika balik lagi dia malah membuka baut transmisi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Bisa membedakan kalau baut oli adanya di mana? Starter atau oil pan. Ya, dijaga kebersihannya. Kalau ada oli netes langsung gelap. Alat dikembalikan lagi ke nampan. Tuh. Ya. Nah, ini untuk alat pembuka oil filter. Namanya SST. Apa singkatan dari SST, Sahrijal? SST. Special Service Tools. Nah, SST itu adalah Special Service Tool. Udah di kelas 10 ya pasti. SST terus alat kunci-kunci perkakas sudah dibahas. Kalian sudah tahu pasti ini namanya. Oke. Nah, ini apa? Ngepanja? Kunci apa? Kunci ratchet. Nah, kunci ratchet. Kalau ke sini dia mengendorkan, kalau ke sini dia ini Bapak mau membuka filter oli. Dia akan berputar. Jenis dari SST filter oli itu ada yang berbentuk mangkok, rantai, dan juga seperti ini. Cakra. Kita yang punyanya baru yang cakra ini. Ya, kita manfaatkan yang ada fungsinya sama. Fungsinya sama dia untuk membuka dan kalau memasang pakai tangan ya. Kalau membuka dia harus pakai alat. Ingat, jangan sampai pakai alat dikencangkan super tenaga, jangan. Pakai tangan juga cukup. Kenapa? Karena dia ada skillnya. Ketika dia kena panas, dia akan mengeras kencang. Ya. Dilepas filter olinya. Nah, ketika sudah kendor, bisa langsung pakai tangan.
Nah, ini namanya apa kemarin? Oil filter. Fungsinya untuk menyaring kok. Oke. Kalau Carter kan ini di bawah atau bak oli atau oil pan. Nah, tunggu tiris, ininya juga dibuka, tutup dari atasnya. Setelah tiris, baru dipas bautnya. Lakukan pengencangan. Kencangkan. Jangan lupa filter olinya juga dipasang. Kalau dipasang itu pakai kunci atau tidak? Tidak. Soalnya pernah di bengkel ada yang pakai kunci keras banget bukanya, sampai digetok pakai obeng, dilubangin, dia baru bisa buka. Ketika di lapangan memang kadang teori tidak sesuai dengan di lapangan. Kalau keras ya gak bisa pakai kunci, ya harus todos pakai obeng. Dia dilubangin, tembus ke bawah, baru bisa dibuka. Soalnya pernah Bapak pengalaman seperti itu juga. Ini baru lakukan pengisian oli. Awas jangan lupa ya, oli itu kadang suka lupa nih, nggak diisi. Takutnya mekanik percaya pada kalian nanti pas PKL terus ganti oli segala macam, tapi olinya nggak diisi. Nah, ini karena olinya kalau galon kan cepat habis, jadi kita yang bekas dimasukkan kembali. Tutup kembali tutupnya. Nah, dirapihkan lagi. Setelah digunakan, alat harus dirapihkan. Tetap jaga kebersihan, kerapihan di bengkel juga ya. Tidak identik dengan kotor kalau sekarang. Lagi di dealer-dealer, ya bersih terus. Ada kotor sedikit langsung dilap. Nah, kemudian setelah diisi, kalian cek kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Bisa dilihatnya lewat apa ini? Namanya? Stick oli. Caranya, dilap terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kembali. Dilihat. Ada huruf apa di sini? L dan H. H itu high, L itu low. Kalau yang mencukupi itu ada di huruf H. Ketika kalian melakukan penggantian oli, jangan lupa ininya dicek kembali setelah diisi olinya. Dia sudah mencukupi atau belum? Kalau kalian tidak tahu spesifikasi olinya berapa, bisa dicek langsung dari stick oli ini ya. Ketika sudah mencukupi, ya sudah. Nyalakan kembali kendaraan. Dicek lagi, diulang karena dia belum sirkulasi. Pasti dia pertama akan lebih dari H. Tapi ketika dinyalakan, oli bersirkulasi, dia akan turun. Sudah menyeluruh ke seluruh mesin. Ada yang tanyakan? Ayah nu ditaroskeun mangga. Pak, gimana sih cara mengecek pompa oli? Pompa oli bisa dicek dari sini. Filter oli dibuka bisa. Dia ada keluar cara manual ya. Ada keluar olinya tidak. Dari atas bisa, dari tutupnya. Ya ada semburan oli atau tidak. Itu pengecekan pompa oli secara manual. Kalau alatnya ada oil pressure buat di sensor oli. Dia di switchnya dilepas, baru dia tekanannya apakah masih mencukupi atau nantilah di kelas 3 kulit. Sekarang karena akan menghadapi PKL, di titik berat kan harus mampu melakukan penggantian
Ada yang tanyakan? Ya. Oke. Langsung saja kita ke langkah praktik. Waktunya nanti praktik itu 15 menit ya per kelompok. Dari mulai penggantian oli, baut, pelepasan dari jaringan, kemudian pengisian kembali dan pengecekan tinggi dari oli tersebut. Ingat, kendaraan ketika sebelum dilakukan penggantian oli harus di tempat yang rata, atau pengecekan dari stick oli harus di tempat yang rata. Kalau tidak rata, dia tidak spesifik nilai dari olinya, dari stick olinya. Harus di tempat yang rata. Tadi ada yang tanyakan ketika penggantian? Coba dicontohkan dulu lah satu orang. Ada yang mau nyoba? Ya, cari Jal, boleh. Silakan nyoba. Coba yang lainnya perhatikan dulu. Takutnya sama Bapak kurang jelas, ya. Kasih contoh lah satu orang lagi. Jangan sampai ganti oli aja nggak bisa, ya. Ya, dulu juga ketika di lapangan ada aja yang belum bisa ganti oli. Kalau di lapangan kan dia pasti ngolong. Kalau ngolong, kalau posisinya tahu mah pasti gampang. Tangannya aja yang masuk. Dia Adi Pertama. Ya, perhatikan. Universitas Negeri Malang. Lalu progres skripsi, minta bantuan dan support dari Bapak-Bapak agar kita semua bisa lulus di Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ampun. Oke, Pak. Terima kasih. Dan lanjut ke Pak Anas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajak Pak Sabnil, udah nyampe? Udah masuk Pak Sabnil? Ya Pak. Udah masuk. Iya, ini apa pula Zoom yang apa ini Pak? Yang ketiga Pak. Oh iya, Pak Indra Koto Pak. Iya. Tukar-tukar. Makanya Bapak sekarang sambil Bapak foto ya? sambil dengar pertama Pak apa pendalaman materi sama Pak Indra Koto Pak sama masalah Pak. Saya dikasih apa ini pemesinan? Iya Pak. Sambil lah Pak. Yalah, dua layar kan? Iya Pak. Saya kemarin. Ya, saya hari ini dijadwalkan Pak. Iya. Nah, itu nampanin lagi hijau biar rapi ya. Dibiasakan rapih ya. Ada yang mau nyoba lagi nanti habis hijau boleh. Nah, nanti mah pasti pakai botol oli ya, olinya yang baru ya. Kemarin SAE juga kan sudah. Ada yang masih ingat SAE apa? Society of Automotive Engineer. Dia standar tentang apa? Mengukur apa? Tekan salah.
Kalau API, apa API? Singkatannya apa? American Petroleum Institute. Dia untuk standarisasi dari kualitas. Kalau JASO, otomotif standar. JASO ya, sama dia untuk kalau JASO biasanya seringnya banyaknya di apa? Untuk motor. Tapi tidak menutup kemungkinan mobil juga menggunakan API, mobil motor juga API. Gimana, Jal? Ya. Ada yang mau nyoba lagi? Boleh? Tungkan tangan. Dapat nilai nanti nih. Oh, boleh, Tanjung. Ya, nanti nunggu dirapihkan dulu sama Syarijal. Nah, untuk kendaraan-kendaraan sekarang itu penggantian oli dilakukan 10.000 kilometer dengan saringan oli atau oil filter. Untuk jarak atau untuk waktunya itu 6 bulan. Untuk kilometernya berapa tadi? 10.000 kilometer. Untuk waktunya 6 bulan. Mana yang lebih dahulu tercapai? Kalau misalkan udah 6 bulan dia belum 10.000 ya harus diganti. Wajib diganti, bukan wajib apa? Kalau nggak punya duit ya gimana lagi? Tapi untuk perawatannya mah ya harus diganti. Untuk per 10.000 standarnya dari pabrikannya. Berani 10.000 dari Honda, dari Toyota, ya banyak. Sekarang 10.000. Kalau mobil-mobil lama kan 5.000. Kalau sekarang oli-olinya karena ada yang semi sintetik kayak kemarin apa semi sintetik itu? Ada yang full sintetik. Gimana katanya? Campuran bahan kimia. Kalau oli mineral itu masih dari minyak. Kalau yang oli-oli sekarang itu ada campuran bahan kimia. Jadi dia berani, pabrikan berani penggantian oli di angka 10.000. Oke, Tanjung, boleh? Kalau di kita yang gerah ini panas, cocoknya SI berapa? 20 per 40. Kenapa? Suhunya panas. Kalau yang di tempat yang dingin, dia harus lebih karena suhunya dingin takutnya gampang membeku. Jadi lebih baiknya di SRK. Ketika memanaskan kendaraan juga dia sirkulasi olinya cepat. Nah, nanti mah ada yang ngolong. Kalau kalian PKL-nya nanti di bengkel resmi, dia pakai Starlip. Atau dia masuk ke kolong tuh yang di bengkel-bengkel tuh ada yang digali ya dari bawah. Tapi kalau posisinya tahu kayak gini, ada bautnya oli, pasti kalian bisa menalar nanti. Mau ngolong, mau posisinya seperti apa, bautnya posisinya tahu aja. Keluhan yang sering terjadi apa di sini? Baut biasa, dia miring. Jadi harus pakai tangan dulu. Nunggu dingin dulu kendaraan, ganti oli. Kenapa? Ketika panas baut dia gampang slack ketika dibongkar. Baiknya itu nunggu dingin. Kalau udah slack dia biasanya di apa? Ada yang tahu
ikat flek di Rizal di tap, daunnya di tap, ada alat. Penting banget ya, pelumasan jangan sampai. Misalkan orang tua lupa ganti oli, diingat ke ganti. Isi kesehatan, nantinya ujung-ujungnya harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Misalkannya bisa ke ring seher, baret, boring, noken as, tidak kena oli, ya aus. Dilap, kalau ada oli di lantai dilap. Ada yang mau nyoba lagi? Bapak mah pengen yang di belakang nih. Ya. Dri, mau nyoba Dri? Gue godak, cobain ya. Enggak. Tetap Tanjung. Masih ada yang kurang jelas? Ada yang mau nyoba? Idris, udah cukup? Bisa? Ya Allah. Abdul, bisa ya? Ya, oke. Oke, kita lanjut ke kelompok untuk maju ya. Setelah dibersihkan dulu sama saudara teman kalian. Tetap Tanjung. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Tanjung sama Rijal. Oke, Dok. Untuk kelompok pertama, Soekarno-Hatta dibimbing, dikondisikan anggotanya untuk melakukan praktik. Ya, nanti ketika maju Bapak kasih job sheet-nya atau job LKPD-nya. Di sini nama kelompoknya, ada arahannya, langkah kerjanya di bawa bolpen kan? Ada. Ya, ayo mulai. Isinya cuma langkah kerja. Ayo. Ada yang ganti oli, ganti saringan oli, dibagi tugas, inisiatifnya, perlihatkan.
Nah, sambil menunggu yang praktik, yang belum praktiknya coba kalian searching untuk apa sih yang tadi dijelaskan Bapak, penggantian oli dilakukan untuk mobil-mobil sekarang. Ya, Soekarno, di sana. Coba ada cep ketemu 10.000 kilo atau 6 bulan. Oke. Rapikan alatnya. Tadi siapa yang ganti ya? Boleh dibawa jobnya. Silakan. Lanjut untuk kelompok 2. HP-nya ditaruh. Coba. Ini nama kelompok. Ini. Ya. Enggak mandi. Sok, belajar. Dikagetkan. Ya. Enggak. Nanti. Sama Bapak.
Ya kalau ada vakum buat menyemprotnya boleh disemprot. Tapi Bapak tidak menyarankan dengan kompresor. Kenapa? Karena di kompresor itu ada kandungan airnya. Kita tidak tahu kondisi tangki airnya, dia suka ada airnya tuh. Semprot dia ada keluar air semua. Takutnya ketika disemprotkan ke oli dia ada airnya. Banyak dia keluar airnya. Malah nanti menyebabkan karat. Kan ada yang pakai listrik tuh, khusus buat membuang atau meniup dari tutup oli. Tapi ketika sudah dipastikan di kompresor tidak ada kandungan air, ya sah saja. Ada kan sekarang yang kompresor yang listrik tuh, yang senyap suaranya. Ya kandungan airnya udah makin sedikit. Tapi tetap ada di pembuangan di bawahnya. Jika dilepas dia akan mengeluarkan air. Oke, pasang. Nah, tunggu dulu, jangan di cek dulu, pastikan semua baut sudah terpasang, jangan lo diisi. Kurang ya. Oke, rapikan kembali. Bawa itunya, jobsnya, LKPD-nya. Dah rapi semua. Oke, silahkan kembali. Kita lanjut kelompok 3. Mau Panja sebagai ketua, nanti dicek pekerjaan teman-temannya. Ya, ada kotoran, silahkan dirapikan. Silahkan ini nama kelompok. Dipantau langsung aja di sini Nopanja. Nopanja di sini. Nyatusnya boleh di meja. Ya.
Bapak minta cep yang mas. Yang masang Alpi berarti, yang bongkar kan ini apa? Kelvin. Dah. Alpi yang pasang. Empat orang. Bisa. Ya, gampang lah ganti oli. Ya, rapikan kembali, dicek dulu. Cara ngeceknya gimana tadi? Gelap. Dan kembali. Oke, untuk kelompok keempat. Tanjung, silakan. Nah, di sini nama kelompok di sini nanti dipantau namanya. Ya, diisi di meja. Oke. Ya, Kelvin. Bisa.
sepele, tapi kadang-kadang di lapangan itu yang PKL itu tidak tahu, yang ganti oli itu pada nggak bisa. Nah Bapak emang langsung terjun di lapangan. Banyak PKL, anak-anak PKL ke bengkel waktu itu ke tempat Bapak, jadi ganti oli ya nggak bisa. Jangan sampai seperti itu nanti dari sekolah kita ketika PKL ya. Ketika ada mekanik atau ini suruh ganti oli atau filter oli, kalian harus bisa. Mau menggunakan kunci apapun pasti bisa. Ada yang mangkok kan tadi, terus ada apa lagi? Rantai, terus ada yang seperti nih, cakra. Sering disebutnya cakra kalau di bengkel-bengkel. Pele, ganti oli doang. Tapi kadang mah ketika praktik kan bisa. Apalagi belum nyoba sama sekali. Memang sepele, banyak yang nyebut sepele. Tapi di lapangan Bapak banyak yang ganti oli belum pada. Lagi charter mobil juga ada banyak yang nggak bisa charter mobil, Pak. Gimana caranya? Nanti ketika di EP kalian kepala nyetat dari otomotif, masa nyetat mobil aja nggak bisa, ya kan? Ganti oli juga kalau dijadikan usaha itu lumayan loh. Khusus ganti oli. Barangkali ada cita-cita kalian mau buka terus ganti oli. Ya masih simpel, ganti oli doang. Buka filter, buka oli udah. Gak ada kabel-kabel. Khusus ya, tulis khusus ganti oli aja. Kan ada bengkel spesialis, ada spesialis radiator, ada spesialis alternator, dinamo. Ini ada ganti oli khusus. Ganti oli online ya kan, panggilan. Bukan online gantinya, nggak bisa. Ya, terus, ya. Terus cek deh, ya, gimana cara cek kuantitasnya. Terus dilap terlebih dahulu. Terus dimasukkan. Oke. Kenapa? Karena belum spesifik. Kalau cabutan pertama, ya harus dilap, dimasukkan lagi, baru diangkat. Kendaraan juga harus dinyalakan dulu supaya sirkulasi dia oli naik. Kalau tidak disirkulasikan dulu pasti akan lebih di stick olinya. Akan di H ada lebih dikit karena dia belum sirkulasi kalau belum dinyalakan. Oil filter kan belum masuk oli karena baru diganti. Jadi harus dinyalakan, matikan, kemudian baru dicek kembali.
Ya, rapikan. Ya, terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah melakukan penggantian oli. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi seperti itu ya, penggantian oli. Setelah diganti, kalian jangan lupa dihidupkan dulu kendaraan, kemudian matikan, tunggu beberapa detik supaya turun olinya, baru dilakukan pengecekan. Dicabut, kemudian dibersihkan, masukkan kembali, kemudian ditarik. Ya, ada yang tanyakan? Alpi? Ada yang tanyakan? Ada. Patir? Cukup. Oke, gimana tadi berarti bisa disimpulkan? Perawatan oli harus dilakukan secara berkala. Berapa ribu kilometer? 6 bulan? 3 kali. Hendra, berapa Hendra? Oh ini sih. 10.000. Ya. Cara pengecekannya setelah dilakukan penggantian gimana? Tripal. Ya, Pal. Tadi baru saja dijelaskan. Oli dicabut. Olinya yang dicabut. Tik. Oli dicabut. Kemudian dilihat, diraba. Gimana? Dicelupin. Coba jelaskan, Patir. Tripal. Nyalakan dulu mesin. Terus matikan dulu dong. Nah, oli dicabut, diraba, dilihat, kemudian ya, kalau kualitas menunjukkan apa? Ya, kalau kuantitas jumlahnya. Kalau kuantitas ya bisa. Oke, bagus, Alvin. Idris, gimana Idris? Coba bisa menjelaskan tadi setelah penggantian oli cara pengecekannya seperti apa? Yang lantang dong suaranya. Kemudian ya, dilihat. Ya, kalau kualitas itu apa Idris? Bagus atau buruknya? Kemudian kuantitas. Kuantitas apa kuantitas? Jumlahnya. Cukup atau tidaknya oli. Ya, dilakukan penggantian harus dilihat. Cara melihatnya seperti itu. Kemudian Cep. Cep. Jelaskan tadi Cep, setelah dilakukan penggantian oli, cara pemeriksaannya dulu gimana? Nyalakan mesin, matikan mesin,
oli, kemudian dap, ya, kualitasnya. Ya, bagus, Cep. Mantap semua ini kayak. Singkatan dari SAE apa? Nanda. Nanda, yang ya, yang lantang suaranya. Hah? SAE. Apa? Coba bantuin Abdul. Bantuin dulu. Apa dak katanya? Yang benar Abdul, masa standar sistemator. Standar. Nah, bantuin lagi Kevin. Standar otomotif of engineering. Apa Nanda tadi? Society SAE. Ada yang bisa dibantu? Ya, Nopanja, boleh. Society of Engineering. Coba ulangi, Nanda. Udah sistem lagi aja. Ulangi, Nopanja. Yang kencang, coba perhatikan yang lain. Nah, boleh ulangi. Sistem lagi nanti nih. Sarijal, coba Sarijal. Kita tahu apa? Society Engine Automotive. Society Automotive of Engineer ya. Bisa? Nanda? Bisa? Sok coba. Oke, mantap. Itu untuk apa? Alpi. Tadi SI itu untuk mengukur apa? Oh iya, itunya apa? Standar dari apa dia? Yang menentukan apa? Kekentalan. Ingat ya. Kemarin kan udah dikasih tahu tuh. Jadi di kemasan oli kalian harus bisa tahu. Ada yang tanyakan? Siap. Tidak? Oke, jadi kesimpulannya tadi perawatan berkala harus dilakukan secara berkala ya. Kalau untuk mobil kendaraan sekarang itu dilakukan setiap 10.000 kilometer atau berapa bulan? 6 bulan. Mana yang lebih dulu tercapai. Jadi misalkan 6 bulan nih udah tercapai duluan ya harus diganti. Udah 6 bulan tapi kilometer belum 10.000. Ya diganti. Standarnya itu. Misalkan 10.000 kilometer udah tercapai tapi 6 bulannya belum, baru 3 bulan ya. Standarnya diganti. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ya, penggantian oli atau pengecekan oli dia harus kendaraan di posisi yang datar. Ya. Jangan yang miring, dia nanti tidak spesifik pengukurannya. Oke. Nanti untuk pembelajaran ke depan kita ada sistem pendingin. Lanjut ke sistem pendingin setelah mekanisme batuk, lumas, terus lanjut ke sistem pendingin ya. Nah itu bagian-bagian dari tune up. Nanti pendingin sama tune up, pengecekan ada tutup radiator dan radiatornya kebocoran. Ya, oke. Belum kita tutup, boleh dipimpin berdoa.
Ya, dah. Terima kasih semuanya. Boleh keluar. Sudah selesai, Bapak. Di outin aja. Pak Idir. Masih di mute dia ya, oke oke. Oh iya. Waktu kita lewat sedikit, tidak ada masalah. Tadi di pembukaan sudah kelihatan persepsinya. Ya. Pengkondisian siswa sudah, pertanyaan pemantik ada, kehidupan sehari-hari sudah. Yang paling penting ditekankan pada kehidupan sehari-hari, Bapak sampaikan kalau nanti mereka dapat kompetensi ini bisa buka usaha apa, begitu kan? Ya, Pak. Nah, supaya motivasinya lebih tinggi. Di penutupan, belum rinci Bapak sampaikan kegiatan akan datang. Oh, belum rinci, Pak. Oh iya, Pak. Sebaiknya Bapak sampaikan supaya nggak terlalu capek Bapak nanti kan. Oh iya, ya. Disiapkan kian, nanti si anu begini, si anu begini, si anu begini, begitu kan. Oh iya. Ya, karena itu kan praktik juga nih Pak kan. Ya, nanti praktik juga. Saya kira sudah jauh lebih baik Pak. Ya, terima kasih Bapak. Nanti yang di aksi 3 akan ada tambahan kita buat supaya Ya. lebih enak nanti mengajarnya ya. Oh ya, siap Pak. Barangkali kita padakan Pak. Besok sama teman-teman itu kan mengedit ya. Iya Pak. Mengedit dengan mengupload. Ya. Berarti kita akan lanjut dari Senin lagi ya. Siap. Refleksi. Nanti mungkin ada pengarahan dari saya atau dari Pak Sapnil supaya Bapak menyampaikan materi pembelajaran lebih enak dan lebih anak lebih termotivasi ya. Ya, siap. Ya. Pak Sapnil, tadi saya lihat di layar yang lain kan, sekarang sudah di layar yang lain, silakan Pak. Kasih tambahan Iya sama Pak, ini Pak agak Adi. gabung sedikit dengan disuruh perkenalan Pak Indra sebentar ini. Pak. Iya. Nah, Oke silakan, Pak. Pak Ade ya, terima kasih Ya, Pak Ade ya. Mudah-mudahan kalau saya lihat dari penampilan dari Pak Ade itu sudah ada sedikit perubahan ya. Yang kita butuhkan di sini adalah perubahan Pak ya. Walaupun hanya ada sedikit perubahan, perubahan itu akan kita laksanakan dan kita laksanakan secara kontinu, terus menerus sehingga nanti untuk menuju kesempurnaan butuh proses. Jadi proses-proses itulah yang harus kita cermati dengan menerima masukan-masukan daripada teman-teman kita yang lain. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Bapak Sapnil, Bapak Idir. Kita ketemu lagi Senin Pak Ade ya. Ya, siap Pak. Jaga kesehatan Pak. Ya Pak, siap. Pak Ade sudah berapa tahun jadi guru? Baru 4 tahun Bapak. Baru 4 tahun. Iya. Memang postur orangnya agak apa ya? Apa namanya? Ya mungkin kesehatan dijaga terus ini kelihatannya. Kalau saya tak bisa Pak, gemuk terus. Baik, kita padakan Pak Ade ya, Pak Sapnil, kita ketemu lagi hari Senin. Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, kita lihat Pak ya. Ya.